Baik, selamat pagi calon peserta didik SMA Negeri Sulim Ambon Angkatan ke-15 tahun pelajaran 2020-2021. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di pagi ini, dan materi yang akan saya bawakan adalah multikultural dan pembinaan keagamaan. Yang pertama kita akan lihat tentang apa itu multikultural. Multikultural itu dia berasal dari dua kata atau terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti lebih dari satu atau banyak, kemudian kultur yang berarti budaya. Secara sederhana kita bisa mengartikan multikultural sebagai lebih dari satu atau banyak budaya. Yang berikut, pentingkah pendidikan multikultural? Jawabannya sangat penting. Mengapa? Karena multikultural adalah suatu identitas bangsa Indonesia untuk merajut keindonesiaan dengan Pancasila sebagai tonggak persatuan bangsa. Dengan demikian, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, maka pendidikan multikultural itu menjadi sangat penting. Yang berikut, apa tujuan dari pendidikan multikultural? Tujuannya adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Nah, bagaimana dengan di Maluku? Bagaimana dengan kita di Maluku? Di Maluku kita tahu bahwa Maluku itu terdiri dari 2 kota madya dan ada 9 kabupaten. Jadi ada 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Dan Maluku merupakan salah satu provinsi yang lebih banyak lautan dibandingkan dengan daratan. Karena dia terdiri dari begitu banyak pulau-pulau yang sangat kecil. Dan Maluku kurang lebih ada terdiri dari 1.340 buah pulau. Dan dari sekian banyak pulau itu, ada begitu banyak pulau yang tidak berpenghuni yang sampai dengan saat ini belum diberikan nama atau belum ada namanya. Nah, di Maluku sendiri ada terdiri dari 11 subsuku. Jadi kalau orang Maluku itu hanya satu suku Maluku, maka dia terdiri dari ada 11 subsuku yang ada di Maluku. Terlepas dari warga Indonesia lain yang bukan dari suku Maluku. Kian di Maluku ada begitu banyak suku dan subsuku yang berdiam bersama-sama di provinsi ini. Nah,
Kemudian bahasa daerah asli Maluku itu ada terdiri dari 8 bahasa yang berbeda. Itu bahasa daerah asli Maluku saja sudah 8, belum ditambah dengan saudara-saudara kita yang bukan berasal dari Maluku, yang ada berdiam bersama-sama dengan kita di Maluku. Pasti memiliki bahasa yang berbeda juga. Dengan demikian, Maluku merupakan salah satu provinsi yang juga sangat multi, baik agamanya, baik budayanya, baik bahasanya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, di Maluku kita kenal ada konteks-konteks yang kemudian menjadi pemersatu, menjadi penyemangat kita bersama. Seperti istilah-istilah yang sering kita dengar, ada istilah masohi. Kalau masohi di bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah gotong royong. Kemudian ada istilah alirasa beterasa. Ini sama dengan yang tadi, kalau kita dengar tentang tujuan dari pendidikan multikultural, itu kita dengar di situ ada empati. Atau ada istilah lain, potong di kuku, rasa di daging, dan sebagainya. Nah, kalian ada di situ. Kalian berasal dari 11 kabupaten kota itu yang sangat berbeda dari berbagai macam kehidupan. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMA Negeri Siolima Ambon. Jadi kita langsung lebih spesifik untuk mengenal bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMA Negeri Siolima Ambon. Yang pertama kita mulai dengan awal sekali ketika peserta didik baru itu menginjakan kakinya di SMA Negeri Siolima Ambon. Sayangnya kalian angkatan yang ke-15 mungkin tidak menikmati itu karena kita berada di masa pandemi, tapi mari kita sama-sama berdoa semoga masa ini cepat berlalu dan kita boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam satu lembaga kekeluargaan SMA Negeri Siolima Ambon. Ini adalah di mana prosesi penyambutan peserta didik baru. Jadi kalau kalian lihat, mulai dari depan gerbang, itu siswa disambut oleh marching band, diantar oleh kakak-kakak kelas kalian, diapit di kiri kanan barisan kalian, jadi kalian ada di tengah, kemudian kakak-kakak kelas kalian itu ada di samping kiri dan samping kanan. Dan kemudian sampai di lingkungan sekolah, di aula kalian akan juga disambut oleh guru-guru kalian. Setelah kegiatan seremonial di aula selesai dan kalian kembali ditempatkan ke asrama, kalian masih akan tetap diantar oleh kakak-kakak yang setia menunggu sampai acaranya selesai dari aula. Kemudian mereka akan dengan penuh sukacita mengantarkan kalian ke asrama kalian masing-masing, bahkan sampai ke kamar kalian. Mereka akan mendampingi kalian. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah ketika kalian disambut menjadi peserta didik baru di SMA Negeri Siolima Ambon, maka kalian tidak hanya menjadi siswa semata atau peserta didik semata, tetapi kalian akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Siolima Ambon. Dan perlu diingat bahwa di SMA Negeri Siolima Ambon kalian akan mempunyai 101 orang dari kalian akan mempunyai 144 saudara yang tidak sedarah dengan kalian, yang akan hidup lebih 3 tahun. Dan kalian akan memiliki kakak
kurang lebih 272 orang yang juga akan hidup bersama dengan kalian kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Dan saya rasa kalau punya saudara sebanyak itu, punya kakak sebanyak itu, dan punya orang tua sebanyak guru-guru di Siwalima, kalian tidak akan mengalami kesusahan dan kalian tidak akan mengalami kesulitan ketika berada di SMA Negeri Siwalima Ambon. Penyambutan kalian bukan hanya terbatas sampai di situ. Kalian akan disambut juga di depan asrama oleh kakak kalian dengan penuh gembira karena mereka mendapat adik-adik yang baru. Nah, bagaimana dengan penempatan di asrama? Di asrama kalian akan ditempatkan di kamar antara 2 sampai dengan 6 orang. Pembagiannya seperti apa? Pembagiannya dilakukan dengan melihat beberapa kriteria. Yang pertama, di dalam satu kamar tidak boleh hanya terdiri dari satu komunitas agama. Jadi harus ada perbedaan dari sisi agama. Kemudian harus berbeda daerah asal kabupaten kotanya. Kalau misalnya di dalam kamar itu akan ada lebih dari satu orang yang berasal dari kabupaten yang sama, maka daerah asal sekolahnya pun atau sekolah asalnya pun harus berbeda, harus tidak sama satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Tujuannya adalah agar melatih kalian bisa saling percaya dengan orang-orang yang berbeda. Yang kedua adalah agar melatih kalian untuk bagaimana bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda di dalam satu ruangan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Ini adalah gambaran bagaimana membangun toleransi di SMA Negeri Siwalima Ambon. Nah, di Gereja Protestan Maluku kita kenal ada pendidikan formal bagi para pemuda gereja yang disebut dengan katekesasi. Setelah seseorang selesai mengikuti katekesasi, maka ia akan diteguhkan menjadi anggota SIDI Gereja Protestan Maluku. Yang unik di SMA Negeri Siwalima Ambon adalah ketika seseorang akan diteguhkan menjadi anggota SIDI gereja, ia akan diantar secara beramai-ramai. Atau teman-teman atau kakak kalian itu akan diantar secara beramai-ramai dari sekolah marching band, diantar oleh para guru, oleh para orang tua dan saudara, dan marching band itu dimainkan oleh teman-teman yang beragama Muslim, teman-teman yang beragama Islam, dipadu dengan kelompok rebana. Dan lagu-lagu yang mereka bawakan adalah lagu-lagu nuansa Kristen. Proses pengantaran ini akan dimulai dari sekolah sampai ke depan pintu gereja. Setelah teman-teman atau kakak kalian itu masuk ke dalam gereja, baru kemudian teman-teman yang mengantar dengan menggunakan marching band dan rebana itu kembali ke sekolah. Ini adalah di mana siswa atau peserta didik kami diminta untuk berpartisipasi dalam proses peresmian gereja Nasirat yang ada di Desa Waheru, di lingkungan sekolah kita berada. Dan tarian yang mereka bawakan, ini adalah anak-anak yang beragama Islam semua. Tarian yang mereka bawakan adalah tarian sawat. Tarian yang bernuansakan Islam, yang dibawakan oleh anak-anak yang beragama Islam seluruhnya di depan gapura masuk untuk menyambut para muspida untuk masuk ke lingkungan gereja. Sedangkan ini adalah tari lenso yang dibawakan oleh
anak-anak yang beragama Kristen bersama dengan yang beragama Islam ketika para tamu itu sudah sampai di depan pintu gereja. Yang berikut adalah pemberian bantuan untuk pembangunan masjid. Di lingkungan dekat sekolah kita ada pembangunan salah satu masjid, dan kita memberikan bantuan bukan hanya material, ya, bukan hanya material saja, tetapi juga dalam bentuk sumbangan tenaga. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan fisik yang dilakukan di masjid, maka anak-anak kita turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lanjut, kita ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang pertama, kita lihat di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah, salah satu program yang kami galakan untuk membangun kepedulian para peserta didik adalah kotak Siwa 5 Peduli. Kotak ini diisi pada setiap hari Rabu, tetapi bisa juga dia terjadi di luar Rabu apabila ada terjadi peristiwa-peristiwa sosial seperti bencana alam dan sebagainya yang membutuhkan bantuan sosial, kemudian kotak ini dijalankan. Kemudian ada kegiatan pembersihan lingkungan rumah ibadah. Ini ada pembersihan lingkungan masjid, dan ini adalah pembersihan lingkungan gereja, dan kegiatan ini biasanya dilakukan dalam interval waktu tertentu. Yang berikut adalah pembersihan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Ini dia dengan salah satu program yang setiap Jumat minggu terakhir itu dilakukan, yang di sekolah diberi nama Jasa Beling. Jasa Beling itu kepanjangannya Jalan Santai Bersih Lingkungan. Jadi setelah kita melakukan jalan santai, kita kembali sebelum sampai ke gerbang sekolah, lingkungan sekitar kita dari depan jalan raya sampai ke gerbang itu dibersihkan oleh para peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke pembinaan mental keagamaan. Di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, saya kira tidak berbeda jauh dengan sekolah-sekolah yang lain karena ada perayaan-perayaan hari besar keagamaan seperti kemudian ada perayaan Natal. Nah, yang berbeda adalah bisa kalian lihat di slide salah satu contoh. Di gambar ini mungkin tidak bisa dibedakan mana warga sekolah dan mana yang bukan. Tapi perayaan Maulid ini bukan hanya dihadiri oleh warga sekolah saja, tapi kami mengundang para tukang ojek yang ada di sekitar lingkungan kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perayaan dimaksud. Di perayaan Natal misalnya, ada kolaborasi antara paduan trompet dari anak-anak Kristen yang berkolaborasi dengan paduan rebana atau tim rebana anak yang beragama Islam, dan mereka membawakan lagu-lagu Natal. Kemudian bukan hanya itu, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu contoh yang bisa kalian lihat, ada pemberian bingkisan Natal yang bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang beragama Kristen di lingkungan sekolah saja, tapi orang-orang yang beragama Islam pun dia mendapat bingkisan Natal, tapi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya adalah betul-betul orang itu merupakan orang yang sangat membutuhkan uluran bantuan. Kemudian ada perayaan Idul Adha dan perayaan Paskah.
Perayaan Idul Adha biasanya dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi bergantian. Kalau misalnya tahun ini kita lakukan di sekolah, maka tahun besok kita melakukannya di luar sekolah. Kalau dilakukan di sekolah, maka otomatis daging kurban itu dibagikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah saja. Sementara kalau kita melakukannya di luar lingkungan sekolah, maka tempat-tempat yang kita pakai untuk melakukan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kurban itu biasanya di pesantren. Ini adalah contoh ketika perayaan Idul Adha yang kami lakukan di salah satu pesantren di Desa Liang. Kemudian ini adalah gambar perayaan Paskah yang dilakukan di sekolah, tapi kami put anak-anak dari salah satu panti asuhan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perayaan Paskah sekaligus saling berbagi kasih dengan anak-anak tersebut. Yang berikut, di setiap Kamis itu bagi anak-anak yang beragama Islam ada kegiatan yasinan yang dilakukan di masjid yang ada di sekolah. Jadi di sekolah kita itu ada masjid di dalam lingkungan sekolah. Kemudian buat yang anak-anak yang beragama Kristen ada kegiatan malam puji-pujian. Ini dilakukan waktunya bersamaan. Jadi ketika yang Muslim melakukan yasinan, yang Kristen melakukan puji-pujian. Kemudian di hari Sabtu kegiatan rutin setiap pagi mengawali kegiatan pelajaran adalah ada pembinaan spiritual yang dilakukan, yaitu bagi yang beragama Islam itu ada kegiatan salawat bersama, dan yang beragama Kristen ada kegiatan puji-pujian, kemudian diakhiri dengan doa, baru kita melakukan kegiatan pembelajaran. Selain kegiatan-kegiatan itu, ada juga kegiatan-kegiatan rutin yang lain, yang pasti saya yakin di sekolah kalian pun sudah dilakukan, misalnya ada ibadah OSIS dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Dari nanti baru kita akan membahasnya secara bersama-sama. Demikian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.